你，怕你脸皮太厚。万化如水诀。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada episode kemarin, kita sudah melihat kalau ketua sekte Gunung Api yakni Huolin datang secara langsung ke hadapan Lord kita. Yang mana dia begitu senang kepadanya sebab sekte mereka akan kembali kedatangan jenius hebat. Di sana ia pun langsung memberikan plat token yang berbeda dari kebanyakan murid lainnya. Karena dia itu akan menjadi seorang putra suci Gunung Api. Semua murid baru setuju dengan pendapat ketua Huolin. Setelah itu, Bibi Yun dan juga Tianxing datang untuk melihat putra suci yang baru saja diangkat. Alih-alih memberikan selamat, Tianxing justru menertawakan Mu Yun karena dia yakin ia tidak akan sekuat dirinya yang merupakan sosok jenius. Tapi Mu Yun hanya santuy aja dan tidak ada niatan untuk meladeni perkataannya. Terlebih lagi para murid di sana juga menertawakan Tianxing karena umur dia dengan Mu Yun terlampau jauh. Jadi bagaimana bisa dia membandingkannya dengan Lord kita? Dia yang kesal ditertawakan. Tianxing pun semakin marah dan memberikan tantangan kepada Mu Yun. Namun sebelum semua itu terjadi, mereka pun kedatangan seseorang tamu wanita Phoenix. Kedatangan sosok ini membuat semua orang terkejut. Bagaimana tidak, ledakan kekuatan yang ia hasilkan juga sangat lebih besar. Jadi tidaklah heran mengapa orang-orang begitu memperhatikannya. Ini adalah kedatangan dari seorang gadis dan ia adalah putri dari Huolin yang bernama Wu Peng. Sebagai ayahnya, Huolin meminta putrinya untuk tidak bersikap kasar. Tapi Wu Peng tidaklah menghiraukannya karena Tianxing sangatlah pantas diperlakukan seperti itu karena dia bukanlah pria sejati. Dengan begitu dia tidaklah sudi menikah dengan pria sepertinya. Sontak aja perkataan itu tentu saja membuat ayahnya malu karena Wu Peng yang begitu terang-terangan. Wu Peng penasaran apakah Su Tianxing memiliki kemampuan untuk bisa menandingi kehebatannya. Tianxing sangatlah takut bahkan dia tidak menjawab tantangan gadis ini. Bibi Yun tidaklah heran mengapa Tianxing begitu takut kepada Wu Peng. Karena dia pasti tidak pernah bertemu dengan gadis liar sepertinya. Selain itu, Tianxing yang berlatih di sekte Tianxuyi akan membuat dirinya menjadi semakin berat. Tapi Bibi Yun ingin Tianxing mengalahkan Wu Feng karena bagaimanapun dia memiliki metode atribut api. Jadi ini sangatlah bagus untuk mengembangkan atribut air miliknya. Sebenarnya Tianxing ini merasa yakin untuk bisa memberikan tantangan kepada Mu Yun. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai murid utama dari sekte Tianxuyi. Jadi sangatlah wajar dirinya tidak disukai oleh jenius baru dari Gunung Api. Di sana, Wu Peng memintanya untuk menjawab pertanyaannya dan jangan malah membawa orang lain dalam masalah mereka. Untuk Mu Yun sendiri, tidak terlalu memperdulikan perkataannya hingga sesaat kemudian muncul seseorang murid yang bernama Su Tianyi. Yang ternyata dialah yang akan meladeni Wu Peng dalam pertarungan ini. Tapi karena ia tidak kunjung menjawab, jadi Su Tianyi penasaran apakah dia takut kepadanya. Kesal diremehkan, Wu Peng pun menerima tantangan itu. Su Tianyi sudah mendengar kalau Wu Peng mengatakan kalau para pria ini hanyalah banci saja. Jadi jika dirinya menang dalam pertarungan ini, maka Su Tianyi ingin Wu Peng menikah dengan Tianxing. Tidak ingin menjawab hal tersebut, pertarungan langsung aja terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan ini sudah terlihat jelas kalau kekuatan Wu Peng maupun Su Tianyi saling berimbang satu sama lain. Ini bahkan bisa disadari oleh para murid di sana. Hanya saja mereka juga tahu kalau Wu Peng telah menggunakan senjata suci kelas atas yakni adalah roh api Huan Yuan. Selain itu, mereka adalah kultivator di ranah Yuxian tingkat kelima. Jadi ini adalah pertarungan yang sangat layak untuk mereka tonton.
Begitu pula dengan Muyun yang terus melihat pertarungan itu karena di hadapannya adalah pertarungan dua elemen yang berbeda. Dia penasaran dengan hasil pertarungan tersebut. Wu Peng pun mulai mengeluarkan sosok naga untuk bisa menumbangkannya. Ini tentu mengejutkan Su Tianyi. Wu Peng kembali menganggap mereka sebagai banci karena dia yakin sekte Tian Sui hanya diisi oleh pria lemah seperti mereka. Jadi jika para wanita di sana membutuhkan bantuan lebih baik, mereka datang ke gunung api. Serangan pun langsung aja dia lancarkan, tapi Tian Sui tidaklah takut dan langsung aja menggunakan sebuah formasi. Naga api yang sebelumnya dikendalikan oleh Wu Peng dengan mudah diambil alih oleh Su Tianyi. Dan kali ini adalah giliran dirinya untuk bisa melancarkan serangan balik kepada Wu Peng. Akibat terlalu meremehkan musuhnya membuat dia pun harus dikalahkan. 怕你脸皮太厚。 万化如水诀。 Namun dia tidak ingin menyerah dan akan kembali bertarung. Tapi sebelum itu terjadi, Hualin menghentikan tindakan putrinya karena ini sudah terlalu mempermalukannya. Su Tianyi akan menagih janji Wu Peng untuk menikah dengan juniornya. Tapi tentunya Wu Peng tidaklah mau, jadinya Tian Sui pun ingin kembali memberikan tantangan kepada Muyun. Dia berjanji akan memberikan kertas giok air kepadanya jika nanti Muyun mampu mengalahkannya. Namun jika dia kalah, maka Muyun harus mengatakan kalau seniornya adalah pria sejati sebanyak 3 kali. Tawaran yang dia berikan membuat semua murid tertawa keras, tapi untuk Muyun sendiri tidaklah terlalu peduli. Sedangkan Tianyi tidak menduga juniornya akan peduli dengan harga dirinya. Tianxing tidaklah menginginkan apapun dari Muyun, karena dia itu hanya ingin belajar dengannya saja, alhasil Muyun pun menyetujuinya. Di sana Wu Peng kesal karena bagaimanapun ranah Muyun jauh berada di bawah Tianxing. Muyun tidak terlalu memperdulikan hal tersebut karena dia hanya ingin membuktikan kalau gunung api berisikan para pria sejati. Perkataan Muyun membuat Tianxing kesal, sedangkan Niwa dan para murid lainnya meminta Muyun untuk menunjukkan betapa hebatnya mereka. Sontak Wu Peng malah menjadi kesal dan dirinya tidak lagi memperdulikan Muyun. Dengan tenang, Muyun pun maju dan meminta Tianxing untuk segera memulai pertarungan dengan dirinya. Tianxing yang memang sudah menunggu hal ini akan menunjukkan kalau dia sangatlah hebat. Meskipun ini hanyalah latihan pertarungan, tapi Tianxing memberitahu kalau dia telah mempelajari sebuah metode jadi dirinya takut akan melukai Muyun. Muyun tidak mempermasalahkan hal itu, namun Tianxing yang begitu percaya diri meminta Muyun untuk menyerang dirinya lebih dulu, di mana nanti keduanya akan saling menyerang. Sangat disayangkan, perkataan Tianxing sangatlah salah sebab Muyun akan menggunakan kekuatannya dalam serangan pertama ini. Dalam pertarungan ini, Muyun langsung aja menerjangkan serangan yang begitu besar yang mana dia melakukan hal itu untuk bisa meladeni serangan Tianxing. Di sana, Tianxing sudah begitu serius dalam pertarungan dengannya. Sedangkan Muyun bertarung dengan begitu santai yang dia mengira lawannya adalah sosok yang lemah. Serangan yang Tianxing banggakan itu dapat dengan mudah dihentikan oleh Muyun. Bahkan ini juga langsung membakar tubuh Tianxing. Melihat ini, Bibi Yun pun menjadi panik dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.